seumur hidup. Gak pernah berani makan bersama dengan bapak ibu saya satu meja, satu hamparan, gak pernah. Kenapa gitu? Bukannya bagus makan barengan sama orang tua? Dia bilang, saya takut ada makanan yang sudah diincer sama ibu saya, ada makanan yang udah dilihat sama bapak saya dan bapak saya kepengen. Karena saya nggak tahu, saya comot duluan. Saya takut dianggap sebagai anak yang durhaka sama orang tua. Kita melu rebutan mama kita, betul deh. Kamu malah kalau ada makanan-makanan yang enak, kamu makan duluan. Jangan sampai dimakan sama bapak, jangan sampai dimakan sama ibu, betul begitu? Jangan ya dek ya. Belajar buat bisa nyenengin orang tua. Insya Allah. Ada orang soleh lain, dia lagi sama beberapa temennya, terus ada ibunya lagi ngajak dia bicara. Ada lalat hinggap di hidungnya dia. Dia diemin aja, kepalanya dibuat kaku sehingga tuh lalat nggak gerak-gerak dari hidungnya. Sampai ibunya udah pergi, baru dia usir tuh lalat. Kata temennya, aduh saya nggak enak banget lihat lalat itu dari tadi hinggap di hidung kamu. Kenapa kamu nggak usir? Dia mengatakan, saya takut kalau saya usir tuh lalat, lalatnya akan pindah ke hidung ibu saya. Jadi saya lebih suka biarin aja lalatnya gangguin saya daripada sampai mengganggu ibu saya. Tuh, orang-orang yang hebat pula perlakuannya kepada orang tuanya. Birru abakum tabirrukum abnaukum. Kata Nabi Muhammad, berbaktilah kamu kepada orang tuamu, niscaya orang tuamu akan berbakti, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Bakti sama orang tua, kamu akan dapati anak-anakmu berbakti kepadamu. Katanya para ulama, dzambun ujilat uqubatuh. Ada dosa yang dipersegerakan balasannya dunia sebelum akhirat. Ada dosa yang gak usah nunggu lama balasannya di akhirat, dari di dunia sudah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu uququl walidain, durhaka sama orang tua. Kamu durhaka sekarang, siap-siap nanti anak-anakmu akan durhaka kepada orang tuanya, yang adalah dirimu sendiri. Saya pernah diceritain satu kisah dari guru saya almarhumah Babah Maryam. Ada seorang anak narik bapaknya, diseret bapaknya dari atas turun tangga sampai ke bawah. Dia marah sama bapaknya, dia seret bapaknya, dasar bapak nih, diseret sama dia sampai ke bawah. Begitu nyampe di bawah, bapaknya bukan marah, bapaknya malah bilang, nak tanggung sampai ke tiang. Apaan sih pak? Saya lagi kesel sama bapak nih, bapak malah ngomong kayak begitu. Kata bapaknya, enggak nak, saya lagi ingat dulu saya pernah menyeret bapak saya dari tangga situ sampai ke tiang tersebut. Dibalas, kama tadin tudan. Sebagaimana kamu berbuat, seperti itu pula lah kamu akan dibalas. Pengen punya anak-anak nanti yang berbakti kepada dirimu, dek belajar buat bakti sama orang tua. Insya saya kehilangan ibu saya. Ibu saya meninggal dunia tahun 2022 bulan November tanggal 13.
yang artinya hampir 2 tahun kehilangan ibu saya. Adik-adik sedikit sekalian, saya ikhlas tentu saja, saya ridho tentu saja. Ibu saya meninggal mendadak, nggak pakai sakit-sakit. Bahkan beliau malamnya itu masih sholat di masjid berjamaah. Sama abah saya juga masih berangkat berduaan ke masjid. Pulangnya masih mampir ke rumah adik saya. Malam-malam ngedrop, darahnya yang biasanya tinggi mendadak turun. Besok paginya masuk rumah sakit, tapi dalam keadaan masih sadar, masih bisa jalan. Di rumah sakit pun beliau minta untuk pulang karena katanya beliau mau sholat, hobinya ngerjain sholat. Nih dek, orang solehah meninggalnya juga enak. Bu, mati dalam husnul khotimah, mati dalam keadaan yang indah, itu ternyata bukan hanya miliknya para ulama, bukan hanya miliknya para wali misalnya. Orang biasa-biasa seperti kita ini mungkin untuk mati dalam keadaan yang indah. Saya melihatnya sendiri dengan mata kepala saya. Umi saya, perempuan sederhana, gak punya banyak hafalan hadis Nabi Muhammad, gak punya banyak hafalan Al-Quran. Kayak ibu-ibu aja nih, biasa aja nih, masak buat suami, ngurusin anak-anaknya. Cuman bedanya Bu, ada beberapa perbedaan yang saya bisa pelajari dari ibu saya. Ibu saya itu demen qiyamul lail, suka banget ibadah malam. Kalau saya suka tidur malam. Jadi akhirnya saya kalau lagi tinggal, lagi nginep di rumah orang tua saya di Indramayu sana, saya jam 1 belum tidur, ibu saya jam 1 udah bangun. Beliau bikin kopi, habis itu mulai dah beliau sholat, doa, Quran, zikir. Jadi ini perhatian juga buat ibu-ibu semuanya. Kamu kepengen anakmu jadi orang yang berguna, bermanfaat, soleh-solehah, Bu, kamu mesti benerin ibadahmu, benerin tirakatmu, benerin kesolehanmu. Sebab hanya orang tua yang soleh-solehah yang akan memiliki anak yang soleh-solehah. Mulai dari dirimu sendiri. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, ibadahnya rajin bener, hobinya sholat. Kalau saya lagi ada di sana, saya mau sholat, saya bilang, Umi udah sholat belum? Udah. Kenapa nak? Saya mau sholat nggak ada temennya. Saya belajar, berusaha untuk tidak sholat sendiri. Saya belajar, berusaha untuk sholat selalu berjamaah. Itu syarat saya ketika baru ketemu sama suami saya sesudah akad nikah. Dia tanyain apa yang kamu mau, saya bilang saya nggak mau sholat nggak berjamaah. Kamu sekarang sebagai suami saya, imami saya, sholat berjamaah. Ada sedikit sekalian, sebab sholat urusan antara kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sholatnya nggak becus, yang lain bakalan nggak becus. Percaya saya. Percaya saya. Orang kalau sholatnya nggak benar, ibadah yang lain bakalan nggak benar. Sebab awal ma yuhasibuhul insan fi qabri as-salah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah di dalam alam kubur adalah urusan sholat. Kalau sholatnya benar, terima sholat, terima ibadah yang lain. Sholatnya nggak benar, tolak sholatnya, tolak ibadah yang lain. Orang kalau mau tahu nilai seseorang, kalau sholatnya berantakan, bisa dipastikan hidupnya bakal berantakan. Siapa yang sholatnya benar, ibadahnya benar,
Siapa yang ibadahnya benar, hidupnya benar. Siapa yang hidupnya benar, bakalan matinya benar. Siapa yang matinya benar, di akhiratnya bakal benar. Sebaliknya juga gitu. Siapa yang sholatnya berantakan, ibadah yang lain berantakan. Siapa yang ibadahnya berantakan, hidupnya berantakan. Siapa yang hidupnya berantakan, matinya berantakan. Siapa yang matinya berantakan, di akhirat nanti bakal menjalani kehidupan yang tidak menyenangkan. Na'udzubillah. Saya bilang, Umi saya mau sholat nih, tapi nggak ada temennya buat sholat. Kata Umi, yuk Umi sholat lagi. Saya bilang, Umi kan udah sholat, nggak apa-apa. Umi kayaknya punya banyak sholat-sholat di masa lalu yang mungkin Umi takutnya ada yang kurang bagus. Yuk kita sholat lagi. Dan nanti kalau ada abang saya datang lagi belum sholat nih saya, Umi akan ikutan sholat lagi. Nggak pernah keberatan untuk mengerjakan sholat dengan berjamaah. Beliau sangat senang sekali mengerjakan sholat. Subhanallah. Saudara sekalian yang saya muliakan, Umi saya ibadahnya luar biasa, sama yang nomor satu nih, mungkin pelajaran juga buat para ibu terutamanya. Bu, kemampuan beliau menjaga lisan. Waktu meninggal dunia Umi saya, pembantunya waktu dulu kita punya ART, asisten rumah tangga yang dari dulu itu tinggal di rumah berpuluh tahun, datang untuk bertakziah. Dia cerita tentang Umi. Dia bilang, Masya Allah, Umi ini saya tinggal berapa tahun barengan sama Umi. Nggak pernah saya dengar dari mulutnya kalimat yang menyakitkan hati. Nggak pernah nyakitin saya dengan apa yang diucapkan oleh lisannya. Padahal yang namanya orang tinggal barengan sama kita berapa puluh tahun, kan Bu nggak mungkin baik semua. Pasti ada salahnya, pasti ada gak benernya. Tapi Umi mampu menjaga lisan. Kalimat yang sama saya dengar dari abah saya. Abah jadi saksi, kata abah saya. Abah tinggal sama Umi, nggak pernah ada satu kalimat menyakitkan hati keluar dari lisan Umi ini. Masya Allah, Masya Allah. Itu ibu saudara sekalian, beliau meninggal dunia saat pagi dengan lisan yang terus basah memanggil nama Nabi Muhammad SAW. Cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada sholawat, cintanya kepada maulid luar biasa. Sehingga di hari itu saat beliau bilang Umi mau pulang, Umi jangan dulu pulang, kan baru nyampe. Umi memangnya mau pulang, mau sholat, kan udah. Tadi sebelum berangkat ke sini Umi udah sholat duha. Kalau gitu Umi mau sholat duhur, masih jam 10 Umi belum duhur. Kalau gitu Umi mau wudhu aja dulu. Umi saya wudhu, habis itu berangkat ke tempat tidur. Beliau baringan ke tempat tidur, beliau berulang kali bilang, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Allahumma salli ala Rasulillah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Meninggal dunia dalam keadaan lisannya terus manggil-manggil Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kematian yang indah. Karenanya saya ridho, saya ikhlas Umi saya meninggal dunia. Hanya saja saya sangat rindu padanya. Dek, kamu kalau masih punya ibu, kesempatan bagimu. Ibumu mungkin tidak sempurna. Sama, Umi saya juga nggak sempurna. Hanyalah perempuan sederhana yang berusaha menjalani kehidupan dengan sebisanya.